Barang siapa Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberikannya petunjuk. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah menang dengan kemenangan yang nyata. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Ya Allah, sampaikanlah salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, juga beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Di malam yang mulia ini kita akan mengkaji lanjutan dari kitab Al-Mawa'idh, kumpulan nasihat-nasihat yang dipilih dari kumpulan kitab-kitab Al-Hafidh Ibnu Abid Dunya yang hidup dari tahun 208 sampai 281 Hijriah. Beliau rahimahullah punya pembahasan yang bertema tentang qisarul amal, membatasi angan-angan. Jangan panjang angan-angan. Untuk khusus kajian saya di sini di Deno ini, saya sering menyebutkan teks Arabnya. Kalau di kajian saya yang lain jarang ya. Kalau yang di tempat-tempat lain karena masyarakat umum juga, biasanya saya langsung ke inti poinnya. Tapi kalau di sini kita butuh perenungan, bukan karena denoknya ya, tapi karena tema kitabnya ini memang membahas quotes-quotes ya, istilahnya kutipan-kutipan nasihat yang itu perlu direnungi kata per kata. Maka saya akan menyebutkan teks Arabnya. Ini sedikit mengulangi sebagian pembahasan di pertemuan sebelumnya, nggak apa-apa kita ulangi sedikit. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, suatu saat Rasulullah memegang tanganku katanya. Lalu beliau bersabda, wahai Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seolah-olah kamu orang asing. Aw'abir sabil, atau seolah-olah kamu orang yang sekedar lewat, musafir, pengembara. Apa enggak dibuka aja ya, tapi ada AC ini ya, takutnya orang nyangka loh kok tutup, jadi tidak jadi masuk. Tidak apa-apa sih, terserah gimana. Maaf ini ya, dipotong tengah-tengah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang asing atau seperti orang yang sekedar lewat. Ya dunia seperti itu, ini sementara Pak. Pernah kita bahas sebelumnya, di hari kiamat satu hari sama dengan berapa? Kata Allah, khamsina alfasanah. Satu hari di hari kiamat berapa? Sama dengan 50.000 tahun. Umurnya umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, kata Nabi, antara 60 atau 70. Sedikit yang melewati itu, kata Nabi. Biasanya meninggal di usia itu paling maksimal 60-70, jarang yang lewat dari situ. 60 dibagi 50.000 berapa persen, Pak? Ada 1%. Kecil sekali, di bawah 1% ya. Kecil, tidak ada apa-apanya. Itu baru satu hari kiamat, belum yang lain-lainnya. Belum bagaimana dia itu sebenarnya adalah infinity, tidak terbatas. Akhirat ini, akhirat kan tidak terbatas, tidak ada angkanya. Berapa hari nggak ada akhirat. Gimana mau dunia yang cuma 60 tahun dibanding akhirat yang nggak ada tahunnya, terus abadi, kekal. Nggak bisa dibandingkan, Pak. Persenannya nggak ada, 0,0 nggak bisa. Itu permisalan sabda Nabi, dunia dibanding akhirat seperti air yang diambil pakai jarum dari laut. Netes yang netes dari jarum itu dibanding air laut segoro itu semua perbandingan dunia dengan akhirat. Laut gimana membandingkan, Pak? 0,000 sekian, tidak bisa dibandingkan. Maka jangan kamu seperti orang yang mau hidup di sini selamanya.
Jadilah kamu seperti orang asing, cuma sekedar lewat, ambil seperlunya. Dunia seperti itu. Kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu masuk waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu masuk waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika li saqamik. Ambil waktu sehatmu untuk persiapan waktu sakitmu. Wa min hayatika li mautik. Ambil dari bagian kehidupanmu untuk persiapan kematianmu. Ini waktu dihitung semua, nanti kita lihat bahkan penafsiran para salaf, dihitung per nafas. Per nafas ini dihitung. Sudah ada hitungannya per nafas ini. Jatahnya kita hidup dunia ada hitungannya per nafas. Oh, ini udah sekian kali nafas, sudah waktunya habis meninggal. Dihitung per nafas ini. Dan ini yang disebutkan, kalau sudah masuk sore, jangan nunggu waktu pagi, gak ngapa-ngapain. Tidak ada untuk tujuan dunia, nggak ada untuk akhirat. Sia-sia waktunya. Ini yang dinasihatkan di dalam hadis Sahih Bukhari. Kita pindah lagi ya, pembahasan berikutnya. Ini agak terulang-ulang yang versi ini, tapi tidak apa-apa. Ini ada sebuah hadis, ada beberapa jalur riwayat, tapi nanti mirip-mirip maknanya. Tapi tidak apa-apa, kita ambil pembahasan walaupun agak terulang nantinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd, di mana Nabi SAW mengambil 3 batang ranting. 3 batang ranting. 1 ditancap di depan, 1 di sampingnya, 1 agak jauh. Jadi ada yang deketan 2, 1 yang jauh. Lalu Nabi mengatakan, hal tadruna ma hadza? Kalian tahu apa ini? Para sahabat bilang, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul mengatakan, ini manusia, hadzal insan. Yang dekat tadi ya 2 ya, gimana nyontohinnya ini ya? Ini 2 dekat, ini jauh. Nah, gini harus gampang. Ini manusia. Wa hadzal ajal, ini ajal, batas waktu akhir. Ajal ini artinya batas akhir, tempo, deadline. Alias kalau kita terjemahkan jadinya kematian. Batas akhir nafasnya manusia ini. Lah yang jauh ini kata Rasul, wa dzalika, yang jauh ini namanya amal angan-angan. Yata'atahu ibnu Adam wa yatakhattahu dunal ajal. Lah anak cucu Adam ini ngejar terus yang ini. Padahal ada ajal ngalangin untuk mencapai angan-angannya. Saya pikirannya, aku pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini. Gak entek-entek, gak habis-habis. Ini angan-angannya di sini. Dia belum bisa sampai ke angan-angannya, dikejar sama ajalnya dulu. Ini gambarannya ya, sama Nabi. Nah, ini hadis yang ini walaupun lemah, seingat saya ini lemah atau kurang tahu lebih detailnya ya, tapi nanti dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Nanti akan terulang lagi nih yang mirip dengan kata-kata ini dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalu bni Adam wa ajalihi wa tis'una miniyatahu," atau maniyatahu ini harusnya ya. Oh enggak. Mathalu bni Adam wa ajalihi wa tas'una maniyatahu in akhta'atul manaya. Bentar, ini kayaknya ada salah nih di teksnya ya. Saya baca di versi yang salah kan ya. Harusnya ini. Mathalu bni Adam wa ila jambihi tis'un wa tis'una maniyah. Perumpamaan anak cucu Adam dengan apa istilahnya ya? Sampai sampingnya, sampai akhirnya mungkin ya. Ada 99 sebab kematian. Perumpamaan anak cucu, kalau di versi terjemahnya bilang perumpamaan anak cucu Adam dengan ajalnya. Itu ada 99 sebab kematian mengejar dia. In akhta'athul manaya waqa'a fil haram. Kalau sebab kematian yang 99 ini ngejar gak kena, ngejar gak kena, ngejar gak kena.
ujung mesti dia meninggal karena tua. Kata Nabi, ujung pasti meninggal karena haram. Haram itu tua. Itu tidak ada penyembuhnya sudah kalau tua. Nggak bisa. Jadi manusia ini dikejar sama sebab-sebab kematian banyak. Ada kecelakaan, ada bencana alam, ada penyakit ini, ada banyak 99 sebab kematian. Kalau satu tidak kena, oh tidak kecelakaan, aman. Oh tidak bencana alam, aman. Oh tidak penyakit, aman. Oh, ujung akhir pasti tua. Mesti mati. Itu kata Nabi SAW, hadis riwayat At-Tirmidzi. Ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kita ngambil pembahasan satu perkataan gitu ya, agak beda dari kajian-kajian yang biasanya. Ibnu Mas'ud mengatakan hadzal mar'u wa hadhil hutuf haulahu syawari'u ilaihi. Ini manusia, beliau ngasih contoh. Dan di sekelilingnya inilah kematian. Setiap kematian punya jalan menuju manusia ini. Oh, gini kalau digambarkan. Garis, jalan. Ngejar semua. Wal haramu wara'al hutuf. Sedangkan tua, lansia itu, jadi tua, itu ada di balik kematian-kematian tadi. Dan di balik ketuaan ini tadi, wara'al haram, fahuwa ya'mul, di belakangnya ada angan-angan. Impian. Istilahnya apa? Cita-cita. Cita-cita ini manusia. Aku pengen punya ini, pengen punya ini. Itu ada di belakang sana. Gambarannya kata Ibnu Mas'ud. Jadi kalau satu manusia dikelilingi lingkaran ini kematian semuanya, banyak jalannya untuk menuju kematian. Di belakangnya ada apa tadi? Minimal lansia. Tidak kena semuanya, ada usia tua. Setelah usia tua tadi, ada garis, namanya garis angan-angan. Impian, cita-cita. Maka kata beliau, wa hadhil hutuf syawari'u ilaihi. Ini kematian lagi jalan menuju dia, mengarah kepada dia. Fa iyyaha amrun biha akhadathu. Maka dia pun fa iyyaha amrun biha akhadathu. Dia pun akan binasa oleh perintah yang datang melalui kematian-kematian itu. Fa in aqta'athul hutuf qatalahul haram. Jadi misalnya sama ya, ini semisal dengan yang hadis riwayat Tirmidzi. Jadi semua kematian, sebab-sebab kematian mengejar dia, menuju dia, jalannya. Tapi kalau tidak kena luput, aqta'athu, luput, tidak kena. Semuanya gagal, nggak dapet dia, minimal pasti kena tua. Itu tidak bisa dihindari sudah di luar itu. Maka nanti ketuaan inilah yang akan membunuh dia. Sementara itu saat dia meninggal, dia masih melihat impian dan angan-angannya, cita-citanya. Dunia yang dikejar. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Riwayat Ibnu Abi Dunya sendiri. Ini sebenarnya semua yang tadi kita sebut, riwayatnya Ibnu Abi Dunya, walaupun saya sebut ini Sahih Bukhari, Tirmidzi, itu yang riwayatnya sama. Ada juga di versinya Bukhari, ada juga di versinya Tirmidzi. Tapi semuanya ini riwayatnya Ibnu Abi Dunya. Baik. Riwayat lain dari beliau juga, tapi juga ada di Sahih Bukhari. Dari Abdullah, ini Abdullah, perlu dicek lagi, Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar. Tapi kalau kita lihat di sebelumnya perkataan Ibnu Mas'ud, berarti ini Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, khattalana Rasulullah khattan murabba'an. Rasulullah membuat gambar. Ini metode Rasulullah mengajar. Rasulullah mengajar juga seperti ini ya. Membuatkan gambar. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ngajar pakai gambar, papan tulis itu termasuk tradisi metode Nabi dalam mengajar. Karena memang secara teori pendidikan itu lebih tertangkap di otak lebih lama ketimbang cuman mendengarkan. Rasulullah menggambarkan 4 garis persegi. Lalu ditarik garis di tengah. Dan ada beberapa garis khatta khututan hakadha ila janibil khat. Ada garis-garis di sisi kanan dan kiri.
Lalu ada khattan kharijan, ada satu garis di luar sana jauh. Gambarannya gitu ya. Satu di tengah ini ada kotak. Sekarang ini kotak, mirip ya dengan yang tadi ya. Ada kotak, di sekelilingnya ada garis-garis begini, di luarnya sana ada garis jauh. Lalu Rasul mengatakan kepada para sahabat, kalian tahu apa maksudnya ini? Para sahabat bilang, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasul, hadzal insanu lil khattil ladzi fi wasatil khatt. Ini yang di tengah kotak tadi ada satu garis, ini manusia. Kayak tadi yang kita persis itu ya. Sedangkan yang mengelilingi dia ini, dari segala penjuru, inilah ajal, kata Nabi. Hadzal ajal muhitun bihi, ini ajal melingkupi dia, mengelilingi dia. Wa hadhil a'rad al-khutut tanhashuhu. Garis-garis kecil ini yang menusuk-nusuknya dia ini adalah penyakit-penyakit yang siap menerkam dia. Tanhash, bahasa Arabnya menerkam seperti hewan buas. In akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Lek satu penyakit atau serangan ini, enggak selalu penyakit, bisa musibah, bencana. Satu serangan ini menerkam luput, ada lagi yang ngejar lagi. Ada lagi yang ngejar lagi. Enggak ada yang bisa lewat. Wadzalikal, enggak ada yang bisa, mesti ada yang kena. Lama-lama mesti ada yang kena. Wadzalikal amalu lil khattil kharij. Sedangkan garis yang jauh di sana itu, yang di luar area dia diserang dari berbagai garis, garis yang jauh itu adalah angan-angan cita-citanya, harapannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini juga Ibnu Abi Dunya tapi ada di Bukhari dan Muslim maksudnya ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yahramu ibnu Adam, anak Adam ini nanti akan menua, jadi tua. Wa yabqa minhu ithnatan, tetapi ada dua yang tidak akan pernah tua dari dia. Usianya tua, Pak. Fisiknya tua, ya. Tapi ada dua yang nggak bisa tua. Yang sepuh-sepuh, coba dicek ini. Dua ini mesti tidak tua pada setiap orang yang tua. Apa dua ini kata Nabi? Al-hirsu, ambisi. Tamak. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin, masih ada. Walaupun fisiknya sudah tua. Yang kedua, al-amal. Angan-angan yang panjang, cita-cita. Ini tidak akan tua pada anak Adam, mesti tetap semangat. Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah, ini antara dua ya. Saya kurang tahu dimaksud Sufyan siapa. Harusnya Sufyan Ats-Tsauri di sini, tapi sepertinya itu ya, Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ibnu Uyainah ini di bawahnya lagi. Berarti ini Sufyan Ats-Tsauri. Wallahu alam, tapi bisa jadi yang lain. Tapi Ibnu Abi Dunya biasanya menukil di sini semua itu tabi'in atau tabi'in masih. Di sahabat tabi'in, kebanyakannya tabi'in malah. Sufyan mengatakan az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Arti zuhud ini apa, Pak? Qisarul amal ya, bukan qasrul amal, ini salah. Qisarul amal yang benar. Zuhudnya apa biasanya, Pak? Diartikan. Jadi definisi yang biasa kita tahu itu apa zuhud? Zuhud pokoknya anti dunia gitu ya. Menjauh dari kenikmatan dunia. Biasanya gitu arti zuhud. Bagi Sufyan, zuhud itu dalam dunia adalah memperpendek angan-angan. Impian-impian diperpendek. Jangan panjang-panjang. Memang fokusnya ngejar akhirat sudah. Laisa bi'aklil ghalidh, kata beliau, zuhud itu bukan dengan kamu makan yang nggak enak, makan yang kasar. Maksudnya di zaman itu, di zamannya beliau itu banyak orang-orang yang berusaha zuhud. Dengan menampakkan melakukan hal-hal yang kelihatan depan mata, apa? Makan yang nggak enak, Pak. Orang lain pada makan enak-enak, dia makan roti kering gitu ya. Nasi nggak pakai lauk. Kata dia itu zuhud. Bukan itu kata Sufyan.
Itu bukan zuhud. Zuhud itu kamu potong angan-anganmu, diperpendek angan-anganmu, jangan terlalu jauh. Wala lubsil aba, dan juga bukan pula zuhud itu kamu pakai pakaian yang jelek. Kalau zaman dulu itu biasanya pakai kain wol, kain jelek, kain dari kulit domba, bulu domba. Malik ibn Mighwal tabi'in, beliau mengatakan, man qasura amaluhu hana alaihi aishuhu. Barang siapa pendek angan-angannya, maka hidupnya jadi mudah. Angan-angannya terlalu tinggi, terlalu jauh, tertekan, stres terus. Lihat itu, yang datang ke psikiater, datang konsultasi kejiwaan. Biasanya mesti ekspektasi hidupnya terlalu tinggi. Pengen kayak hidupku kudu ngene, istriku kudu ngene, suamiku harus begini, ya kan ya? Ekspektasinya terlalu tinggi. Apalagi sering nonton medsos, semakin dibikin tinggi ekspektasi. Lihat di medsos, suaminya orang kok gini, pengen suaminya kok kayak gitu, harusnya suami itu kan gitu. Atau sebaliknya, lihat istri orang kok kayak gini, dia bisa ngerawat anaknya, bisa gini. Akhirnya kemudian, nah ekspektasi ini loh diminta. Kita bahasakan juga berarti kata amal dalam bahasa Arab yang tadi artinya harapan atau angan-angan, bisa kita bahasakan juga di bahasa sekarang ekspektasi, ya kan? Ekspektasi, sesuatu yang diharapkan pengen didapat, tapi belum tentu kita dapat. Itu ekspektasi. Jadi semakin pendek ekspektasi, ini bagus ya. Coba saya tulis nih kata-katanya, diganti ekspektasi. Karena kalau arti ekspektasi sangat sesuai dengan kenyataan. Biasanya kalau orang semakin di ekspektasinya, ekspektasi itu harapannya tuh Pak ya. Pas terus nggak nyampe, kecewa ya Pak ya? Kecewa. Milih, mohon maaf ya. Pojok pemilu terlalu tinggi, pilkades. Ekspektasinya pengen kepala desanya gini. Yakin aku ini. Ternyata nggak tercapai. Kecewa luar biasa, menghujat orangnya segala macam. Makanya jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi tertekan saya. Anda tertekan terus. Apalagi fans bola ini. Sepak bola ya. Fans sepak bola tertekan. Ekspektasinya dia, tim yang dia sukai harus menang terus, harus juara terus. Sekali kalah timnya, aduh, ngosok, ngamuk, kecewa, sedih. Makanya ini angan-angan jangan terlalu tinggi, dikurangi. Kalau dikurangi, kehidupannya mudah. Kalau keangan-angan terlalu tinggi, bangun tidur sudah mikirkan, aku kudu ngapain ini, kudu ngejar ini, kudu ngejar ini, nggak habis-habis. Maka yang harusnya digeser, oh iya, angan-angan dunia ini salah. Geser, tujuan kita ini ke akhirat ini yang dipikir. Tapi kalau ngejar akhirat itu enggak bikin capek, Pak. Enggak ada orang, targetku hari ini tak sholat tahajud 10 rakaat. Terus enggak tercapai. Sedih, Pak? Jarang sedih. Stres, ya Allah, kok tadi tahajud telat, enggak tahajud. Jarang ya? Jarang manusia ini. Kenapa kita kalau dalam ekspektasi akhirat enggak seperti ekspektasi dunia? Muhammad bin Wasi', beliau seorang tabi'in, rahimahullah, mengatakan arba'atun minasyaqa, 4 hal yang termasuk kesengsaraan. Pertama, tulul amal, panjang angan-angan, ekspektasi terlalu tinggi kepada kehidupan dunia. Kedua, qaswatul qalb, hatinya keras. Hati kalau sudah keras, kasih nasihat mental, tidak bisa dikasih nasihat. Yang ketiga, jumudul ain, air matanya kering, jarang nangis. Apalagi nangis karena ingat takut kepada Allah, jarang. Tidak ada nangis, keras. Hatinya keras, air matanya kering. Tidak pernah doa nangis, tidak pernah sholat nangis, tidak pernah ibadah nangis. Nangisnya karena nonton film. Nonton film, aduh noreiku diserobot orang atau meninggal, nangis. Berarti ada kegagalan dalam membangun hubungan dengan Allah. Yang terakhir, yang keempat, al-bukhl, kikir, pelit, minta ampun. Ini 4 hal yang termasuk kesengsaraan, kata Muhammad bin Wasi'. Kemudian perkataan Abu Bakar al-Muzani rahimahullah. Ini biasanya dari tabi'in ya, atau tabi'ut tabi'in. Kemungkinannya ini tabi'in.
Bukan Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i, bukan, beda orang walaupun sama-sama Al-Muzani. Beliau mengatakan idza aradta an tanfa'aka salatuk, kalau kamu ingin sholatmu memberi manfaat buat dirimu, kalau kamu ingin sholatmu memberi manfaat buat dirimu, faqul la'alli la usalli ghairaha, katakan barangkali ini sholat terakhirku, barangkali sebentar lagi aku tidak dapat kesempatan sholat lagi, barangkali ini sholat terakhirku. Ini bahkan sabda Nabi SAW, sallu sholata muwaddi'in, sholatlah kalian dengan sholatnya orang yang hendak berpisah, seperti orang yang mau dihukum mati. Kalau lagi dihukum mati, sebentar izin dulu sholat 2 rakaat, seperti sholat yang itu yang dimaksud sebelum dihukum mati. Ini adalah ucapan Al-Muzani. Problem sebagian orang ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Usama Abdul Azim Al-Qusi dari Mesir rahimahullah, beliau mengatakan sebagian orang ini sholatnya kayak pegawai dikasih tugas sama bosnya. Wes pokoknya tugasnya selesai, kewajiban dari bos selesai, gitu aja. Sebagian orang sholatnya kayak gitu, yang penting mari wes selesai. Tidak ada dari dia sholatnya memang benar-benar menghubungkan dia kepada Allah. Tidak ada. Harusnya kan sholatnya nih, ingat loh, ini buat setoran nanti di hadapan Allah. Kalau nanti kita lihat hadisnya, surga ini mahal. Mau ditukar sama sholatmu yang tidak ada apa-apanya, ya tidak bisa. Sholat yang tidak khusyuk, ya tidak bisa. Ini surga mahal. Ibarat kita bilang kan sebelumnya ya, pernah kajian saya lain, hotel bintang 5, jenengan bayar pakai uang 15.000 bisa Pak? 15.000 bisa bayar satu malam hotel bintang 5? Tidak bisa. Hotel bintang, Pak ini 1,5 juta satu malam, ini 2 juta, tidak bisa. Sama surga juga, surga ini mahal, mau dibeli pakai yang murah tidak bisa. Ini yang kita perlu tekankan, agar sholat kita ini tidak sekedar sholat. Jangan sholat sekedar sholat. Sholat ini benar-benar seakan-akan kamu melihat Allah. Kata Nabi seperti itu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Bahkan Nabi SAW mengatakan sholat ini membuat hatinya tentram. Sebagian orang enggak, mari salam, enak, tentram. Tentramnya pas mari salam. Habis sholat, enak, nyantai. Harusnya kan tenangnya itu pas lagi sholat. Nah, ini ada apa dengan sholatnya? Ada orang nanya, Ustaz, kehidupan saya berantakan, kacau balau, masalah ini itu. Apa nasihatnya Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang gitu. Saya jawab pada dia, mulai dari mana? Dia nanya gitu ya. Mulai dari mana Ustaz? Saya perbaiki. Saya bilang, mulai dari sholatnya. Perbaiki dulu sholatnya. Kalau sholatnya sudah benar, yang lain benar semuanya. Itulah sabda Nabi SAW ketika nanti di akhirat, yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Idza saluhat saluha sairu amali, kata Nabi SAW. Kalau sholatnya benar, amal yang lain ikut benar semua. Tapi lah sholatnya bermasalah, semua amalnya jadi bermasalah. Maka kalau mau memperbaiki kehidupan, sampai ada kata-kata itu bagus ya. Perbaiki sholatmu, Allah perbaiki kehidupanmu. Kata-kata bagus. Kamu perbaiki sholatmu, nanti Allah yang perbaiki kehidupanmu. Tenang. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan makhluk. Kalau ada masalah dengan makhluk, biasanya hubungannya dengan Allah kacau, bermasalah. Ada orang sibuk perbaiki dengan makhluk. Urusannya dengan Allah ini tidak diperhatikan. Kalau dia perbaiki dulu hubungan sama Allah, makhluk ini gampang semuanya, jadi mudah. Ini maksudnya ya. Baik. Al Hasan Al Basri mengatakan, ma atala abdun al amala illa asa al amal. Tidaklah seseorang memanjangkan angan-angan, melainkan dia akan semakin memperburuk amal perbuatannya. Insyaallah. Ini tadi bab ke-7 dari kitab Al-Mawa'id. Kita masuk bab ke-8 berkaitan dengan dia juga. Judulnya tentang Al-Mubadarah bil Amal. Segeralah dalam melakukan amal. Jangan ditunda-tunda.
Kalau ada sekarang langsung. Mau sedekah, jangan ditunda, sekarang langsung sedekah. Jangan ditunda-tunda. Kita lihat sabda Nabi SAW riwayat At-Tirmidzi. Beliau bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Segerakan amal kalian sebelum kedatangan 7 perkara. Kata Nabi. Apa 7 perkara ini? Ma tantadiruna illa faqran munsian. Kalian itu tidak menunggu kecuali karena kefakiran yang melupakan. Miskin yang bikin kamu lupa. Kalau sudah pas miskin baru ingat, oh iya, harusnya aku sedekah kemarin. Oh iya, harusnya aku bangun masjid. Lali, lupa. Tapi pas sudah miskin baru ingat, oh iya. Tapi sudah miskin tidak bisa. Au ghinan mudghiya, atau kekayaan yang membuat dia melampaui batas. Karena sudah terlalu kaya, kacau sudah. Atau maradhan mufsida, atau penyakit yang merusak. Kata Nabi, sebelum kejadian itu segera dilakukan amal soleh ini. Jangan nunggu kamu miskin, jangan nunggu kamu kaya. Dua-duanya ini masalah. Miskin garai kamu tidak beramal, bisa seperti itu. Kaya juga bisa seperti itu. Yang ketiga kata Nabi, jangan nunggu kamu sakit. Kalau sudah sakit, sulit mau beramal soleh. Allah kasih satu aja sakit di lutut. Sudah wes, enggak semangat mau sholat ke masjid, Pak. Sakit lutut, mau sujud enggak enak, mau rukuk enggak enak. Baru dikasih satu sakit lutut. Au mautan, au haraman mufannidan, atau masa tua yang melemahkan akal. Nah, dulu pas masih muda kurang dipakai untuk belajar Quran. Pas sudah sekarang otaknya agak sulit, baru pengen belajar Quran, terlambat. Nah, sekarang nih diisi nih Pak waktunya, mumpung masih saya walaupun sudah sepuh, alhamdulillah otak masih normal. Nah, ini dimanfaatkan Pak. Kalau sudah masuk sampai di masa orang sudah tidak normal, mohon maaf ya, atau seperti orang gila, sudah selesai masa dia sudah bukan mukallaf, nggak dihitung amal solehnya lagi, berarti terakhir pas sebelumnya dia gila. Istilahnya sudah habis masa kecuali dia balik nggak gila lagi, seperti sudah meninggal, karena amal solehnya sudah terputus kan, dia sudah bukan mukallaf. Kemudian yang kelima, au mautan mujhiza, atau kematian yang datang tiba-tiba. Awid dajjala fasyarru ghaibin yuntadhar, atau ketika dajjal sudah datang, itulah makhluk gaib terburuk yang ditunggu-tunggu. Awis sa'ah wasa'atu adha wa amar, atau yang ketujuh, hari kiamat. Karena kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit, kata Nabi SAW. Berarti ada 7 ini. Amallah soleh sebelum 7. Pertama, miskin. Kedua, kaya. Ketiga, sakit. Keempat, lansia yang membuat otaknya tidak normal lagi. Yang kelima, kematian. Keenam, dajjal. Ketujuh, hari kiamat. Kemudian kita tahu hadis ini terkenal ya, hadis yang ini ya. Di mana sabda Nabi SAW, riwayat Al-Hakim dan lain-lain, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum 5. Tahu ini semuanya ya Pak ya? Apa saja Pak? Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu, waktu yang kosong ini sebelum masa sempit sibukmu. Yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Kita merasakan semua sudah pernah merasakan ini, kecuali satu, kematian. Dipersiapkan di sana. Alhamdulillah semua yang hadir di sini sehat semua Pak. Digitkan ini, dimanfaatkan. Kajian saya ikut Ustadz Surya pernah nyampaikan tentang masalah anak muda. Kalau kamu baru mau semangat ibadah pas sudah tua, sudah tubuhnya nggak enak untuk ibadah. Mohon maaf ya Pak ya, yang sudah tua. Maksudnya, kalau masih muda, sholat bisa sekian rakaat. Datang masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Puasa juga masih enak, ya kan? Malam sholat tahajud masih enak. Kalau sudah tua, sakit lutut lah, sakit ini, asam urat, gula, banyak penyakitnya. Sangat banyak penyakitnya.
Mumpung masih muda ini dimanfaatkan, atau mumpung aduh saya belum sakit, dimanfaatkan. Kenapa? Karena ketika sakitnya nanti menghalangi dia, sakit tadi menghalangi dia dari suatu amal soleh, maka amal solehnya dicatat. Jenengan misal normal biasanya rutin sholat tahajud. Tiba-tiba suatu saat kondisi tidak normal, sakit, masuk rumah sakit, opname. Di opname nggak sempat tahajud. Dapat pahala tahajud atau tidak? Dapat pahala tahajud. Kenapa? Karena semasa sehatnya rutin sholat tahajud. Walaupun dia di opname 1 bulan dicatat pahala tahajud. Karena dulu dia istiqomah waktu sebelum sakitnya. Enaknya itu, Pak. Makanya jangan ditunda-tunda ini. Amal ini bisa sekarang diamalkan, langsung amalkan. Angan-angannya ini tadi yang tentang dunia dikurangi, mikirnya akhirat wis, mikir akhirat. Tempatku di surga nanti seperti apa? Ini kita lihat sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi. Man khafa adlaj, barang siapa takut, barang siapa merasa takut maka dia akan berangkat di waktu malam. Wa man adlaja balaghal manzil, dan barang siapa yang berangkat di waktu malam maka dia akan mencapai tujuan. Ya, ini saya kurang ngerti dari maksudnya Nabi. Harus dilihat di konteksnya ya. Tapi kita penggal kepada perkataan beliau yang berikutnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Pakai perumpamaan. Seolah-olah Allah berdagang. Walaupun Allah bukan berdagang ya. Allah bukan berdagang kan? Bukan. Tapi pakai perumpamaan. Orang Arab pakai perumpamaan. Seolah-olah Allah berdagang. Barang dagangannya apa? Mahal. Gak murah, gak kayak pedagang-pedagang, enggak. Beda, ini dagangannya Allah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah dagangannya Allah berupa surga. Gimana mau beli surga? Mau beli surga ini beli, Pak, dagangan, Pak, tidak bisa gratisan, bukan dagangan itu ya. Donasi itu bagi-bagi gratis. Ini dagangan, berarti harus dibeli. Belinya pakai apa surga ini? Pakai apa? Apa amal ibadah kita sudah cocok untuk beli surga? Amal ibadah kita selama ini, sholat kita selama ini, masuk bayar surga pakai bacaan Bismillahirrahmanirrahim, amin, kayak gitu. Pakai baca seperti itu sholatnya. Masuk pantas, Pak? Gimana? Menurut jenengan pantas apa enggak? Saya pernah bilang berkali-kali, ada guru nyimak setoran muridnya SD, suruh baca Al-Fatihah. Misal murid SD bilang baca kepada gurunya Bismillahirrahmanirrahim, amin. Ditolak apa enggak sama gurunya ini? Dicatat nilai berapa ini, Pak? Enggak lulus sama gurunya. Ini baru guru SD sama anak SD. Gimana antara kita dengan Allah? Kenapa bacaan Al-Fatihah kita saat sholat masih kurang pantas? Ini kan membangun hubungan dengan Allahnya ini loh. Oh iya, berarti saya perbaiki sholat saya. Bacanya harus Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dirungi, diresapi pelan-pelan. Dan kalau sudah sampai tingkatan tinggi, jenengan menghafal Quran, itu serius ya Pak ya. Kalau jenengan ada hubungan yang bagus dengan Quran, hafal Quran, suatu ketika ada sebuah kejadian, itu hafalannya datang, mengingatkan. Dan apalagi Anda faham maksud dari ayat tadi, ingatkan langsung. Ini kenyataan real, kenyataan ini. Dalam banyak kasus. Seperti bahkan kejadian seorang yang dulunya hafal Quran kemudian murtad, kafir. Dia seumur hidupnya waktu jadi kafir, dia selalu teringat di kepalanya sebuah ayat. Kalau nggak salah surat Al-Hijr, surat ke-14. Boleh dilihat ayat kedua. Dilihat di situ, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Arti ayatnya, orang kafir di akhirat nanti berangan-angan seandainya mereka kembali dulu di dunia menjadi orang muslim, orang yang pasrah taat kepada Allah, bukan orang yang mendustakan. Kafir adalah mendustakan Allah. Dia masih ingat dari semua Al-Quran, semuanya lupa kecuali satu ayat itu. Itu kalau orang sudah hafal Quran, biasanya ayat-ayat itu tiba-tiba datang mengingatkan. Sehingga Qurannya bukan di mushaf itu, bukan. Qurannya di sini. Mengingatkan dia.
Ada komunikasi dia dengan Allah. Allah ngingetkan, ini loh, ayatnya datang. Tapi itu kuncinya dua. Harus hafal ayatnya, harus paham maknanya. Tidak apa-apa, tidak harus satu Al-Quran, Pak. Juz Ammar. Ayat-ayat tiba-tiba datang. Ingetin. Tiba-tiba hadir. Bahkan teman-teman di tempat tahfidz Quran dulu itu biasa. Orang ngigau, lagi tidur, ngigaunya baca Quran biasa. Mimpi baca Quran biasa. Itu di tempat-tempat penghafal-penghafal Quran. Baik. Ini jam berapa ini, Pak? Belum ya? Jam berapa ini ya Isya? Tidak ada, Pak. Abdul Khalik kemana, Pak? Ya? 50 ya? Baik. Kita sebutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud lanjutnya ya. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha azza wa jalla ja'ala ad-dunya kullaha qalilan." Sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini semuanya adalah jumlahnya kecil nilainya, sedikit. Fama ya'ti minha illa qalilun min qalil. Dari dunia ini tidak datang kepada kita kecuali sedikit dari yang sedikit. Wa mathalu kamainil ghadir. Salah ini kayaknya teksnya ya. Bentar. Ini beberapa teksnya. Nah, kan salah kan ya? Maaf, ini ada salah teksnya. Wa mathalu ma baqiya minha ka'ainil ghadir. Permisalan dari dunia yang tersisa dari dunia seperti mata air al-ghadir. Sebuah mata air, kolam. Syuriba safwuhu wa baqiya kadaruhu. Diambil yang jernih dimanfaatkan, yang keruh jangan dipakai. Ibnu Mas'ud ngasih perumpamaan dunia kayak gitu. Dunia ini banyak-banyaknya tetap sedikit di mata Allah. Kecil. Dan yang datang ke manusia itu kecil dari yang kecil, sedikit dari yang sedikit. Perumpamaannya kata beliau, jadikan dia seperti kolam. Kolam air mata itu. Tidak semuanya bersih, Pak. Ada yang keruh, ada yang kotor. Ambil yang bisa diambil saja. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian riwayat Muslim ini juga Ibnu Abdin yang meriwayatkan, di Muslim juga sama hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila khutbah naik ke atas mimbar. Ini gambaran Rasul kalau khutbah Jumat. Dan terkadang Rasul nggak harus khutbah Jumat. Ada keperluan apa tiba-tiba beliau naik ke atas mimbar khutbah, ceramah jika dirasa perlu. Beliau apabila khutbah wa dzakara sa'ah dan menyebutkan tentang hari kiamat, irtafa'a sautuhu, suaranya naik tinggi, melengking, teriak, Pak. Rasul. Wahmarrat. Nah, ini ada salah teks sebentar. Rafa'a sautahu, beliau mengangkat suaranya. Wahmarrat wajnatahu, memerah kedua pipinya. Ka'annahu munziru jaishin, seolah-olah beliau komandan perang. Jadi ada momen ceramah itu tidak bisa ketawa terus, Pak. Tidak bisa lawak terus lelucon gitu ya. Tidak bisa. Misal saya ceramah tentang kematian, masa cocok saya kasih lelucon, Pak? Tidak jadi orang ingat kematian. Iya kan? Jadi ada momen kadang di kajian saya tertentu karena temanya tentang pernikahan, tentang apa, ada lelucon, ketawa-ketawa gitu. Tapi ada momen tidak boleh di situ ketawa, Pak. Bahas tentang neraka, masa ketawa-ketawa bahas neraka? Tidak pantas. Tidak pantas. Maka Rasulullah saat membahas tentang kiamat, tentang akhirat, beliau suaranya keras, teriak. Beliau juga merah wajahnya. Seperti orang marah, komandan perang. Gimana komandan perang? Masa masih ngelawak, Pak, lagi komandan perang? Gak mungkin, komandan perang ntar lagi mati. Namanya komandan perang. Maka beliau mengatakan, sabbahtukum au massaitukum. Musuh akan menyerang kalian pagi atau sore hari. Maksudnya musuhnya apa berarti? Coba kira-kira ada yang bisa nebak nggak maksudnya? Ajal. Musuh akan menyerang kalian pagi atau sore, tidak tahu kalian.
Ajal bisa datang kapanpun. Pas lagi tidur nggak sadar, atau pas lagi sadar. Kata Nabi SAW, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Beliau mengatakan, aku diutus bersama dengan hari kiamat seperti dua ini. Beliau menunjuk dua jarinya. Beliau merenggangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Gimana Pak kalau gini Pak? Bisa jauh Pak? Satunya Rasulullah, satunya hari kiamat. Bisa jauh? Tidak bisa, tidak bisa jauh. Dekat terus. Jari telunjuk sama jari tengah. Selalu dekat. Alias ciri-ciri hari kiamat itu adalah pertama diutusnya Rasulullah Muhammad. Itu sudah ciri-ciri hari kiamat. Bareng diutusnya kata Rasul. Bu'ithtu ana was-sa'ah. Aku diutus bersama hari kiamat. Seperti dua ini. Dua jari ini. Tidak bisa dipisahkan jauh. Tidak bisa dijauhkan. Tetap dekat. Dikatakan jauh tetap dekat. Ini gambarannya tentang hari kiamat. Belum ya? Belum ada ya? Dulu masih tarhim. Belum. Model di Madinah aja. Jadi nanti diakhiri dengan azan, setelah azan kemudian dilanjutkan dengan sesi azan. Oh gitu, nggih boleh. Kayak di Madinah ya? Ya, di Madinah gitu. Saya biasa ngisi kajian di Masjid Madinah hari Rabu, tapi temanya lebih lebih nyantai tentang pernikahan. Kalau itu banyak ketawanya. Kalau ini tidak bisa, tidak cocok ya. Insya Allah berarti azan, habis azan Isya sesi tanya jawab, setelah itu kita sholat ya. Baik. Pas sesi tanya jawab boleh apa? Konsumsi. Apa konsumsinya habis sholat? Konsumsinya itu? Konsumsinya habis sholat. Oh, habis sholat aja ya. Ada konsumsi ya Pak ya? Jangan langsung pulang ya Pak. Jadi diusahakan kenyang batinnya, kenyang fisiknya. Baik. Lanjut lagi ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Tapi ini juga jalurnya Ibnu Abi Dunya. Abdullah meriwayatkan. Abdullah ini maksudnya Ibnu Mas'ud. Karena tadi bahas terakhir Ibnu Mas'ud. Kemungkinannya begitu. Nabi SAW mengatakan, Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Kata Nabi. Apa urusanku dengan dunia? Kata Nabi. Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakib. Perumpamaanku dengan dunia seperti orang yang berkendara. Qala fi dhilli syajarah. Berkendaranya ini dia apa istilah itu? Hinggap, bukan hinggap apa Pak? Berteduh sebentar ya. Beristirahat sebentar di bawah naungan pohon. Orang berkendara capek nemu ada pohon, istirahat sebentar. Fi syajaratin fi yaumin sa'ifin faraha wa tarakaha. Dia sampai di sebuah pohon di suatu hari yang panas. Dan kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon ini tadi. Ulangi lagi ya Pak ya, konsep perumpamaannya nih. Perlu ini perenungan karena perumpamaan. Rasul dengan dunia, perumpamaannya seperti seorang pengendara di hari yang sangat panas, lalu nemu ada pohon. Beliau singgah di pohon tadi berteduh. Terus setelah itu beliau tinggalkan pohonnya tadi. Yang mana dunianya berarti? Ini pertanyaan logikanya ini Pak ya, logika perumpamaan. Yang mana dunianya ini Pak? Pohonnya ya. Pohonnya ini dunia tadi. Singgah sebentar. Namanya singgah sebentar, jangan bawa banyak-banyak. Yang banyak dibawa itu bekalnya ini. Yang dibawa banyak itu bekalnya. Bukan kamu bangun di pohonnya itu tadi. Wes pohonnya tak bangun, tak bikin apa pohonnya. Bukan itu tujuannya Pak. Ini tempat singgah, tujuannya nanti. Yang diperbanyak apa? Bekalnya, bukan bangun pohonnya. Baik. Kemudian As-Suddi ini tabi'in. Beliau sering dinukil tafsirnya. Beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Buat apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan?
Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Apa bentuk ujiannya? Siapa dari antara kalian yang paling bagus amalnya? Itu ujian sebenarnya, bukan ujian di sekolah yang pakai jawab-jawab, mengumpulkan dapat nilai di rapot. Itu bukan ujian sebenarnya. Dipanggil di wisuda, oh hebat prestasinya. Bukan itu nggak menjamin kamu dapat seperti itu di surga, belum tentu. Hari kiamat belum tentu seperti itu. Itu bukan ujian yang di dunia ini, bukan. Itu ujian sebenarnya. Semua seluruh kehidupan dunia ini, nilai rapotannya nanti di mana? Akhirat. Rapotan sesungguhnya, wisuda sesungguhnya, penghargaan sesungguhnya di sana, bukan di sini. Kata As-Suddi menafsirkan ini. Maksud siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya adalah ayyukum lil mauti azkar. Di antara kalian siapa yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanu lahu isti'dad, dan siapa di antara kalian yang paling bagus dalam persiapan. Wa asyaddu minhu khaufan, dan dia yang paling besar rasa takutnya kepada kematian. Maka hati-hatilah kalian. Ini ciri-ciri orang yang lulus ujian. Paling banyak mengingat kematian, paling mempersiapkan kematian, paling khawatir kepada kematian. Belum ya Pak? Belum Isa? Belum. Muhammad bin Ali menafsirkan firman Allah Ta'ala surat Maryam ayat 84. Maryam ini surat berapa? Surat 19 ayat 84. Innama na'uddu lahum adda. Sesungguhnya kami menghitung mereka dengan hitungan-hitungan yang teliti. Menghitung manusia ini dengan hitungan-hitungan yang teliti. Kata beliau penafsirannya, yakni nafas. Allah hitung nafas per nafas. Orang per orang ada hitungan nafasnya. Nafas kesekian habis nafasnya. Setiap kita nafas, hitung Pak, dikurangi Pak jatahnya Pak. Setiap kita nafas. Al-Hasan menjelaskan penafsiran asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum, surat Muhammad ayat ayat ke-25. Beliau menafsirkan zayyana lahumul khotoya, setan ini membujuk rayu mereka dalam surat Muhammad ayat 25. Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum, setan ini membujuk rayu mereka dan memperpanjang angan-angan mereka. Ini dalil utama seharusnya di awal kitab tadi ya. Tentang masalah, Ustaz mosok tidak boleh memperpanjang angan-angan cita-cita. Ini dalilnya. Siapa yang memperpanjang angan-angan? Setan. Yang tugasnya bikin manusia, ntar lagi buat ini, ntar lagi buat ini, ntar lagi ngecer ini. Setan tugasnya. Biar kamu dibikin bangun pohonnya itu, bukan ngejar target tujuanmu. Maka kata Al-Hasan, mereka setan menghiasi dosa-dosa. Dosa dihias kelihatan bagus Pak, dosa Pak. Sekarang nggak kepingin kan, dosa-dosa ini nikmat Pak, enak Pak. Kenapa yang nikmat-nikmat itu haram kan gitu. Wa maddalahumul fil amal, dan dia memanjangkan angan-angan mereka supaya keingin ini, keingin itu. Syarik bin Abdullah menafsirkan ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 14. Lagi-lagi ayatnya juga tentang angan-angan. Fatannakum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Kalian telah mencelakakan diri-diri kalian sendiri. Kami telah mencelakakan diri-diri kalian ya. Fatantum anfusakum, salah ini ya. Fatantum anfusakum, salah sebutnya ayatnya. Kalian telah mencelakakan diri kalian sendiri, kalian telah menunggu, kalian telah ragu. Nah, teks yang terakhirnya ini penting. Wa gharratkumul amani, surat Al-Hadid ayat 14. Dan angan-angan menipu kalian manusia. Kata Allah, angan-angan menipu. Beliau menafsirkan, udah Isya ya, azan ya. Ya. Tak lanjutkan dulu biar nggak kepotong. Kalian menguji diri kalian sendiri, yakni dengan syahwat dan kelezatan-kelezatan dunia.
kalian menunda-nunda dalam urusan taubat, gak segera. Wartabtum, kalian ragu tentang urusan akhirat, sampai kemudian datang kematian. Sementara itu al-amani, angan-angan itu membuat kalian lupa. Nah, ini salah ya antara teks kitabnya. Mohon maaf, ini ada banyak salahnya. Nanti boleh kita ulang lagi saja di pertemuan akan datang ya, untuk beberapa teks yang salah ini. Mau saya jelaskan tapi loh, kok salah? Tapi intinya sederhananya sama maknanya dengan yang tadi. Angan-angan itu menipu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti setelah adzan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Monggo. Salah teksnya ada banyak salah ya. Bahkan ayat Al-Qur'an salah ini. Nanti saya koreksi. Hah? Dipegang aja. Pas nyetrum. Habis sholat apa? Ada yang bagikan. Habis sholat nih, Bu. Habis sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Allahu akbar. Shalatu qaimatah. Shalatu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Silakan kita masuk sesi tanya jawab. Monggo. Monggo. Apakah termasuk pembinasaan Ustaz ketika seorang itu disebutkan dengan perkara dunia dan susah atau sulit untuk bisa mendatangi atau menjalankan suatu ibadah? Kenapa? Menghalangi? Termasuk pembinasaan. Iya, iya. Ketika seseorang itu disebutkan dengan urusan dunia, sementara dia itu susah untuk bisa mendatangi suatu kegiatan ibadah. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan perkara dunia itu
berkaitan dengan bahkan pekerjaan pertama Isya, dia bekerja untuk menafkahi anak-anak dan istrinya, orang tuanya, Ya. dan dia susah untuk misalkan biasanya dia mudah untuk mendatangi majelis ilmu seperti itu, Ya. dan itu susah untuk dia datangi. Itu sama berarti pertanyaan pertama sama kedua. Ya, Yang pertama sama kedua sama berarti pertanyaan. yang pertama ya, apa? Hah? Sama berarti kan? Oh ya. Ya. Seseorang, pertanyaannya kan seseorang dia orang tadi ini sibuk dengan urusan dunianya sampai lalai urusan akhiratnya. Apakah ini membinasakan orang tersebut? Begitu ya. Jika pertanyaan ringkasnya kira-kira begitu ya. Contohnya seperti terhalang dari ibadah, sholat, atau bahkan amalan-amalan yang dianjurkan. Saya bisa hubungkan ini dengan kejadian di zaman Nabi Sulaiman. Makanya tadi langsung saya carikan teks ayatnya karena saya tidak hafal ayat ini. Bisa dibuka di surat Shad ayat 30. Surat Shad boleh dilihat di Al-Quran ya. Surat Shad ini surat ke-38 ayat 30. Ini jawaban tentang pertanyaan tadi. Penting banget ya. Kita lihat kejadian ini terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna li Dawud Sulaiman," kami berikan kepada Daud seorang Sulaiman, anaknya Nabi Daud. Ni'mal abdu innahu abd, dia sebaik-baik hamba, dia orang yang suka kembali kepada Allah. Disebutkan sudah di-spill sedikit, dia ketika salah langsung kembali. Karena para nabi juga apakah pernah melakukan sekarang khilaf di antara para ulama, tapi sebagian ulama bilang kalaupun mereka maksum tetapi berbuat salah, setelah berbuat salah langsung bertaubat dosa dan tidak berdosa jadinya. Itu yang dimaksud dengan maksum. Terjaga dari dosa, yakni setelah berbuat kesalahan langsung diampuni Allah karena mereka langsung bertaubat. Para nabi kan berbuat salah ya, Nabi Adam berbuat salah, betul ya? Dan nabi-nabi yang lain juga berbuat salah dalam banyak kisah. Idh urida alaihi bil asyiyyis safinatul jiyad. Ketika dipertunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti, tapi kalau waktu sore berlari cepat. Karena ada kuda ini kewenceng larinya tapi enggak jinak, Pak. Jadi dia kalau lagi adem tenang jinak, kalau lagi lari kenceng. Kudanya bagus-bagus ini. Mungkin agak enggak relate karena enggak ada yang melihara kuda sini ya. Orang zaman dulu kuda, istimewa kuda yang seperti ini. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sulaiman mengatakan, sungguh aku menyukai kesenangan kepada barang baik alias kuda ini sehingga membuat aku lalai dari mengingat Tuhanku. Alias Sulaiman saking sukanya dengan kuda-kuda tadi itu, sampai lalai dalam penafsirannya, lalai dari sholat asar. Penafsirannya ya, di dalam tafsir Jalalain, lalai tidak sholat asar atau tertinggal sholat asar ya, gara-gara ngurusi kuda. Berarti ini urusan dunia membuat lalai dari urusan akhirat. Lihat apa yang dilakukan oleh Sulaiman. Rudduha alai, bawa kepada kuda-kuda itu semua. Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq, maka Sulaiman potong kaki-kaki dan leher kuda itu tadi, disembelih semuanya kuda-kudanya. Karena sudah menghalangi dia dari Allah. Itu gambarannya Nabi Sulaiman ya. Gara-gara bisnisnya ini ngalangi dari sholat asar, bubar kabeh wis. Disembelih semua. Boleh dilihat surat Shad ayat 30 sampai 33. Kemudian beliau kisahkan kisahnya Nabi Sulaiman yang lain lagi di situ. Jadi kalau Anda mau menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, silakan.
Pertukaran yang aneh. Nuker kayak beli, Pak. Tak beli kehidupan dunianya tak beli, tak tuker sama akhirat. Akhiratnya dikasih, dunianya diambil. Ini jual beli yang aneh, bodoh sekali. Menukar dunia dengan akhirat. Gitu, semoga terjawab ya, Pak ya. Oke, surat Shad ayat 30 ayat 33, jangan baca sendiri nanti kisahnya. Ya, ada lagi? Beliau dulu mau nggak? Silakan. Mati suri. Baik, mati suri. Kata suri ini diambil dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa artinya sisir, tidak cocok nanti mati suri. Mati suri dari bahasa Arab. Suri itu artinya gambaran. Gambaran maksudnya apa? Gambarane etok-etok itu mati. Kelihatannya mati, tapi sebenarnya tidak mati. Contoh lain yang seperti ini ada dalam istilah fikih jamak suri. Apa itu jamak suri? Jamak sholat saat hujan, maghrib dan isya, sebagian ulama memandang itu jamak suri. Maksudnya jamak suri apa? Maghribnya dipepetkan ke waktu isya, isyanya diawalkan. Ketoani jamak maghrib sama isya, padahal nggak jamak, Pak. Paham ya kira-kira ya? Itu arti suri. Orang mati suri, apakah mungkin terjadi? Sangat mungkin secara medis. Kenapa? Di dunia medis, patokan kematian bukan detak jantung dan nafas paru-paru, tapi yang ada di batang otak. Ini kalau di dunia medis. Makanya di dalam fatwa-fatwa para ulama menjadi perdebatan tentang masalah mencabut alat bantu nafas bagi orang yang masih nafas, masih jantungnya berdetak, tapi batang otaknya sudah mati. Dalam dunia medis, batang otak mati sudah kemungkinan besar mati. Nggak mungkin bisa diselamatkan, karena batang otaknya sudah mati. Makanya dalam Islam, hukuman mati dilakukan dengan apa? Dipotong kepala. Karena lebih pasti kematiannya dan tidak menyiksa. Kalau di jantung masih lama, Pak, prosesnya, Pak. Ini penelitian di medis. Kalau ini dulu lebih cepat, walaupun kelihatan ngeri, tapi itu lebih apa istilahnya ya? Kayak hewan juga gitu. Wes kasihan, wes gak usah disembelih hewannya, ditembak aja. Enggak. Nanti Idul Adha tembak aja semua hewan, enggak. Tetap sembelih, karena itu lebih rahim, lebih kasih sayang kepada hewan, lebih cepat kematiannya. Kembali kepada yang tadi, apa tadi? Suri, mati suri. Balik ke topiknya dulu. Jadi dia itu walaupun jantung dan paru-parunya sudah tidak berfungsi, bisa jadi batang otaknya masih fungsi. Dia hanya sementara. Makanya tiba-tiba kemudian bangkit lagi. Orang awam yang tidak mengenal dunia medis menyangkanya hidup lagi. Tapi secara medis bisa dijelaskan ternyata bukan hidup lagi. Tapi memang orangnya belum mati. Ya walaupun dia ngaku tadi saya ketemu ini, ketemu itu, ketemu malaikat maut, ketemu malaikat ini, tidak bisa dijadikan patokan, Pak. Karena itu semua perkara gaib. Bisa untuk mengingat, oh iya biar kita ingat, iling. Tapi kalau kita dikumpulkan coba ini diteliti jadi skripsi bagus ya. Ada skripsi penelitian mengumpulkan orang-orang mati suri di seluruh Indonesia, dicocokkan beritanya itu loh. Malaikat mungkar nakir yang ini versinya ini, gimana versinya ini, kok banyak versinya ya. Dari orang yang mati suri ini banyak banget versinya. Biar ketemu cocok gitu gimana. Nah ini jadi mati tersebut adalah mati gambaran luarnya tapi tidak benar-benar mati. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada lagi pertanyaan? Kita itu istiqomah. Ya. Yang istiqomah siapa berarti itu? Nggih. Nggih. Jadi katakan tahu dia, oh ya, tapi ditolak dengan hawa nafsu. Nggih. Iya. Kebenaran ditolak. Maksudnya menyampaikan kebenaran tapi kebenaran ditolak karena hawa
nafsu. Pertama kita harus bersabar luar biasa. Para nabi dulu pun juga ditolak sama keluarganya. Contoh siapa? Nabi Nuh, anaknya sendiri nolak, betul? Sudah kelihatan banjir, Pak, banjir. Diajak naik perahu, enggak mau. Saking ngeyelnya. Sudah benar-benar saking enggak mau. Aku enggak mau ikut sama ayah. Padahal diselamatkan, enggak mau. Saking apa? Ngeyel. Udah salah, disuruh ngakui kesalahan, enggak mau. Itu yang terjadi pada anaknya Nabi Nuh. Apalagi contohnya yang keluarganya juga bermasalah di para nabi. Istrinya Nabi Lut. Tapi apakah Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak berhenti menasehati? Terus menasehati sampai detik-detik akhir. Masih terus menasehati, bersabar. Tidak, jangan kita konsepnya dalam berdakwah. Pengen aku Ustaz, pokok tak ceramah sekali orangnya langsung berubah. Bisa tuh Mbak? Tidak bisa Pak ya? Punya anak, aduh anak saya Ustaz, tak nasihati. Ya jangan bayangan Anda, saya nasihati sekali, pokoknya ono dalile Quran hadis langsung anaknya kembali, tidak mungkin. Dan Nabi Nuh kurang dalil apa itu sudah? Quran beliau, bukan Quran, firman Allah beliau sampaikan, omongannya beliau sendiri sudah hadis kan gitu, Nabi Nuh. Tapi itu pun tidak mampu mengubah anaknya sendiri. Kita dalam berdakwah jangan tergesa-gesa. Jangan terlalu cepat berharap pengen segera langsung menang, langsung gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnakum qaumun tastajilun." Kata Nabi, kalian ini kaum yang terburu-buru. Orang sebelum kalian ada yang dipenggal, dipotong. Jadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi. Kalau sisir biasa enak, rambutnya dirapi. Sisir besi, kulit copot dari dagingnya, sisa tulangnya. Sisir besi, siksaan bagi orang yang mengikuti jalannya para nabi terdahulu. Jadi diingat lagi, kalau misalnya aduh keluarga saya kok nolak, ingat Nabi Nuh, ingat Nabi Lut, ingat Nabi Muhammad sendiri, pamannya sudah mau wafat meninggal, dituntut ayo paman ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela kamu di hadapan Allah nanti. Pamannya tidak mau. Karena kenapa? Sungkan pamannya, ini agama nenek moyangku. Mau tak tinggal sungkan sama orang-orang keluarga. Tidak enak. Tidak enakan rasanya. Baik, itu yang bisa saya jawab, semoga bermanfaat. Oh enggak, terakhir, soal terakhir. Ibu-ibu tidak ada soal ya? Benar. Ibu-ibu tidak pernah nanya soalnya. Aman ya ibu-ibu ya? Oke, tidak apa-apa. Tidak ada ibu-ibu, tidak ada soal. Monggo Pak, silakan. Allah, pertanyaan mewakili dari semua teman-teman ini. Yeah. Seperti apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, kalau ingin hidupmu diperbaiki oleh Allah, maka perbaikilah sholatmu. Jadi mohon penjelasan, pencerahan bagaimanakah ukuran sholat yang baik itu. Yeah. Ampun? Terima kasih. Yeah. Bagaimana caranya sholat yang baik? Pertanyaannya ya. Bagaimana caranya sholat yang baik? Kalau di dalam penjelasannya para ulama, dalam penjelasan iqamus sholat, Allah berfirman wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Allah nggak nyebut lakukan sholat, enggak. Disuruh berdirikan. Iqamus sholat itu sesuatu yang tadinya nggak berdiri, diberdirikan. Ini, iqam, berdiri, tegak. Gimana maksudnya menegakkan sholat? Tepat pada waktunya dan mengikuti tata cara Nabi dalam sholat. Luar dan dalam. Luar maksudnya apa? Gerakan sholatnya. Nggak ngarang sendiri sholat dengan gaya kungfu. Allah, sholat gaya kungfu kan kemarin viral. Walaupun khusyuk. Bukan berarti sholatnya nggak sah ya, sholatnya tetap sah. Asal sesuai rukun semua, tapi sholatnya tidak sesuai tata cara Nabi. Sholatnya gaya kungfu, nggak bisa. Sholat gaya yoga, nggak bisa. Sholat maksudnya sholat biar sekalian olahraga keringetan gitu ya, jadi sehat, enggak. Sholatnya ngikuti cara Nabi. Ingat, bukan luarnya doang. Betul Nabi begini, tapi hatinya ini gimana ini hatinya ini? Apa sholat terus pikirnya maring ini mangan iki terus maring aja nanti iku mobil tak pindah nang kono gitu.
Sholatnya begitu. Gimana Pak? Perlu diperbaiki nih Pak ya. Ya memang kita banyak salah. Sering kita masih pikirin dunia. Pas kita sadar langsung segera balik lagi Pak. Itu yang dimaksud tadi kata Allah tentang Nabi SAW. Innahu awwab. Apa awwab? Kembali. Salah balik meneh. Salah balik meneh. Gitu. Kata Imam Nawawi dalam menjelaskan tentang masalah taubat. Bahkan orang dosa 1000 kali diulang. 1000 kali dia balik lagi, tobat lagi, diterima tobatnya sama Allah. Dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Orang sebut tobat sambel ya. Ya kan? Tobat sambel. Mbok kenapa tobat sambel? Apa karena sambel gitu? Ambil lagi, ambil lagi. Tapi tobat seperti ini, asal dia tulus dari hati, balik setiap kali dosa, balik lagi. Balik dosa, balik lagi. Allah terima tobatnya. Selama belum apa? Nyawa sampai di kerongkongan. Malam yughargir kata Nabi SAW. Baik, alhamdulillah. Oh, enggak ada terakhir ya. Pengaruh doa terhadap takdir. Ya, la yaruddul qada illa du'a. Kata Nabi SAW, tidak ada yang mampu menolak qada kecuali doa. Tapi kita juga sudah pelajari bahwa qada dengan qadar itu berbeda. Qadar itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah jauh di zaman azali. Sedangkan atau 50.000 tahun sebelum meninggal, sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedangkan qada adalah setelah terjadi penerapannya di dunia, itu qada. Apakah doa bisa menolak takdir? Pembahasan yang panjang, tapi kesimpulannya para ulama dengan hadis tadi, iya. Tetapi qada, tetapi dia perubahannya tadi sudah Allah tahu. Secara ringkasnya, qadarnya Allah sudah tahu bahwa dia akan berdoa, kemudian dia tertolak dari yang seharusnya dia dapat, dia geser ke yang lain, itu juga takdir Allah. Sederhananya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah takdir memang masalah rahasia Allah. Kita tidak tahu. Justru dari situ Pak, walaupun takdir sudah ditentukan, bikin tentrem hati, nggak khawatir. Oh iya, memang takdirnya Allah. Tapi Allah bikin takdir ini rahasia, nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan, saya ingin menolak takdir. Gimana orang nggak tahu takdirnya gimana Pak? Betul ya Pak ya? Jadi mau bilang saya mau berdoa menolak takdir. Nah, Anda nggak tahu takdirnya. Gimana mau menolak takdir? Nggak bisa. Allah tahu memang kamu mau berdoa untuk itu, lalu Allah kasih kamu, lah itu takdir ketika sudah jadi. Baru kamu tahu, oh iya ini takdirku memang. Tapi jadi dengan kata-kata menolak takdir ada masalah di mana? Masalah kan kamu tidak tahu takdirnya apa. Kalau tidak tahu ya berarti kamu doa berharap itu terjadi dan itu jadi takdir kamu. Wallahu a'lam bishawab. Fakulun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Nabi, setiap orang dipermudah kepada apa yang harus menjadi takdirnya. Akan diperlancar. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sambung di pekan ke-4 ya Pak ya. Ini kan aslinya pekan 2 saya jadwalnya, tapi pekan 2 besok saya ke Malang. Di Malang ada ngisi kajian, bukan ngisi kajian sebenarnya, periksa gigi sekaligus ngisi kajian. Jadi di sini lagi pekan ke-4. Tapi itu juga nanti kalau tiba-tiba saya ke Madura, geser ke pekan ke-3 ya Pak ya. Kayaknya pekan ke-4 ke Madura, enggak tahu ya. Kita lihat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur. Bagus. Oh ya, Pak.